Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pendengar rahimakumullah, patut kiranya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semuanya nanti akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat hari kiamat kelak. Para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan ini perkenankanlah kami memberikan 6 cara agar kita cepat kaya menurut agama Islam. Insyaallah 6 cara ini dijamin halal, dijamin berkah, dan dijamin sukses oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, terutama para pengusaha apapun, baik itu pengusaha pertokoan, pengusaha warung, pengusaha kaki lima, pedagang kaki lima, dan lain sebagainya, segala usaha untuk kebahagiaan dunia, untuk kebahagiaan akhirat, untuk agar kita menjadi orang yang kaya dan sukses. Para pendengar rahimakumullah, banyak orang sukses di dunia ini karena memiliki usaha, memiliki bisnis, memiliki sesuatu yang diharapkan bisa berkembang, yang berkah dan barokah. Oleh karena itu, tidak heran jika setiap orang selalu menginginkan usaha untuk memiliki usaha itu dengan sendiri, milik sendiri usaha itu. Para pendengar rahimakumullah, salah satu bentuk usaha yang kini diinginkan banyak orang ialah usaha rumahan, usaha madok, usaha yang berada di rumah, baik itu toko maupun warung dan lain-lain sebagainya, termasuk usaha jual camilan, jual jamu, dan lain sebagainya. Para pendengar rahimakumullah, perlu diketahui bahwa usaha rumahan itu merupakan bentuk bisnis atau usaha yang bertempat di rumah sendiri. Selain dapat menjalankan bisnis di rumah, usaha rumahan juga sering dipandang sebagai salah satu usaha yang menguntungkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita, juga berusaha dengan berdagang sepanjang hidupnya untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Berdagang merupakan salah satu pekerjaan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Selain berdagang menjadi pintu rezeki, berdagang juga dapat dijadikan
untuk sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang tersebut di dalam sebuah hadis yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berniagalah kalian dengan jujur dan amanah. Berniagalah kalian jujur dengan amanah. Berniagalah kalian dengan jujur dan amanah. Sebab mereka yang jujur dan mereka yang wafat dalam keadaan syahid kelak akan bersama dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berniagalah kalian dengan jujur dan amanah." Ini adalah tuntunan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tirmidzi. Para pendengar rahimakumullah, terutama para pedagang, para pengusaha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bahwa di dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tercatat sebagai seorang pedagang yang sukses, pedagang yang berkah, dan patut dijadikan suri tauladan di dalam kita berdagang. Oleh karena itu, ada beberapa cara menurut ajaran Islam supaya kita bisa berdagang, bisa berusaha, supaya kita berusahanya, perdagangannya menyebabkan kita cepat kaya menurut Islam. Para pendengar rahimakumullah, yang pertama adalah berdagang dengan mengambil keuntungan sedikit. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdagang sepanjang hidupnya untuk mencari rezeki. Sepanjang hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rangka menghidupi hidupnya, mencari rezeki dengan cara berdagang. Oleh karena itu, cara berdagang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dapatlah kita tiru untuk mencapai kesuksesan sehingga kita menjadi orang yang cepat kaya. Para pendengar rahimakumullah, pada saat kondisi saat ini pun sebagian besar orang terkaya dunia itu adalah merupakan pengusaha, merupakan pedagang besar, merupakan wirausahawan. Jika saat ini kita masih bekerja sebagai karyawan, masih bekerja sebagai buruh, masih bekerja sebagai pendidik, dan lain sebagainya, mari kita coba untuk memupuk rasa dan insting untuk berdagang, untuk berwirausaha yang dimiliki dengan menjalankan bisnis sampingan skala kecil. Misalkan kita membuka warung, membuka toko, membuka pelayanan jamu, membuka kelontong dan lain sebagainya, membuka kaki lima di rumah kita. Dimulai dari hal yang kecil dulu. Kita sebagai karyawan, sebagai buruh, sebagai guru pendidik, kita memupuk rasa untuk berwirausaha, untuk berusaha sendiri, berdagang sebagai pengusaha, mulai dari hal yang paling kecil. Dalam berbisnis atau berdagang, Nabiullah Muhammad SAW selalu mengambil untung yang sedikit, untung yang sewajarnya, tidak mengambil untung yang banyak, tidak mengambil untung yang sebesar-besarnya.
sehingga menyebabkan pembeli lari dari kita. Tuntunan Nabiullah Muhammad SAW ini dapat kita tiru, dapat kita syuri tauladani, bahwa pada saat kita berdagang, kita ambil untung, kita ambil laba yang sedikit. Insya Allah dengan cara ini, sedikit demi sedikit untung yang kita peroleh selama-lama akan menjadi bukit. Para pendengar rahimakumullah, jangan sampai kita berambisi di dalam berdagang atau berusaha dengan mengambil untung yang sebesar-besarnya, sehingga produk kita, dagangan kita, warung kita akan bakal sulit laku, akan bakal sulit laris, akan bakal sulit pembeli datang ke kita. Para pendengar rahimakumullah, sementara dengan mengambil untung yang sewajarnya, untung yang sedikit, maka kita bisa membuat banyak orang lebih tertarik, lebih terpukau, lebih tertarik untuk membeli lebih banyak bisnis kita, dagangan kita yang kita jual. Nah, dengan untung yang sedikit ini, kalau banyak orang yang membeli produk kita, membeli dagangan kita, insya Allah keuntungan sedikit demi sedikit akan dicapai semakin besar. Hal ini tentu lebih baik dibandingkan dengan menjual untung besar dengan untung yang besar tetapi laku sedikit. Para pendengar rahimakumullah, terutama para pedagang, para pembisnis, para pengusaha, ambillah untung yang sedikit, sehingga sedikit demi sedikit untung yang kita peroleh akan semakin besar dan banyak yang membeli produk atau dagangan kita. Para pendengar rahimakumullah, kemudian cara yang kedua adalah mengelola keuangan, mengelola finansial dengan bijak. Pelajaran lain dari kisah Nabi Muhammad SAW adalah bijak di dalam mengelola keuangan. Jangan sampai besar pasak daripada tiang, alias besar pengeluaran daripada pemasukan. Para pendengar rahimakumullah, di zaman sekarang yang serba canggih ini, mungkin kita sering mendapati banyak orang yang punya hutang terlalu banyak, hutang yang terlalu besar di mana-mana, sampai banyak sekali hutangnya hingga tidak bisa membayarnya. Biasanya hal seperti ini karena mengutamakan gaya hidup, mengutamakan gengsi, mengutamakan pergaulan bebas, sehingga mengeluarkan banyak biaya. Akhirnya banyak pengeluaran daripada pemasukan. Rajin-rajinlah kita di dalam mengelola keuangan ini dengan bijak. Insya Allah kita semua sebagai pedagang, sebagai pengusaha, sebagai pembisnis, insya Allah akan menjadi orang yang cepat kaya, karena kita pandai untuk mengelola tentang keuangan kita, terutama keuangan untuk bisnis. Para pendengar rahimakumullah, kemudian yang ketiga, yang berikutnya agar kita cepat kaya, menurut ajaran Islam, insya Allah dijamin berkah, sukses, dijamin halal, dijamin bahagia untuk kebahagiaan dunia akhirat, adalah dengan rajin-rajinlah bersedekah. Para pendengar rahimakumullah, setiap muslim, setiap orang Islam dianjurkan untuk melaksanakan sedekah, mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
ke jalan yang benar, baik kewajiban atau dianjurkan kepada muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Semua muslim di dunia ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Demikian juga dianjurkan di dalam Al-Quran untuk selalu rajin bersedekah. Bersedekah selain memberikan manfaat dalam kehidupan bermasyarakat, untuk melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan, untuk membantu orang-orang di sekitar kita, maka seseorang yang melaksanakan sedekah juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rajin bersedekah membuat kita insya Allah cepat kaya. Oleh karena itu hendaknya setiap muslim siapapun itu melaksanakan sedekah yang didasari dengan sikap ikhlas, semata-mata mengeluarkan sedekah dari rezeki yang kita miliki semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, salah satu keutamaan sedekah adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda. Harta kita yang kita keluarkan untuk sedekah tidak akan hilang. Pahalanya akan lari kepada kita. Dan insya Allah harta kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tersebut di dalam surat Al-Quran, di dalam surat Al-Hadid ayat 18, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan peminjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahala kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid ayat 18 ini, rajin bersedekah hartanya tidak akan hilang, bahkan menjadikan atau membuat kita mendapat pahala yang sangat besar, sangat banyak, dan insya Allah akan dilipat gandakan harta benda kita. Para pendengar rahimakumullah, kemudian yang berikutnya untuk menjaga atau supaya kita cepat kaya menurut ajaran Islam, insya Allah dijamin berkah, insya Allah dijamin sukses dalam berusaha, dalam berbisnis, adalah berikutnya menjaga silaturahmi, menjaga tali persaudaraan di antara kita. Para pendengar rahimakumullah, silaturahmi adalah salah satu perbuatan, salah satu amalan bagi setiap umat muslim untuk menyambung tali persaudaraan. Silaturahim dapat kita lakukan kapan saja. Dengan silaturahim insya Allah kita punya koneksi untuk berdagang, punya koneksi untuk berbisnis. Kalau tidak punya relasi, maka kita, usaha kita, dagangan kita tidak akan ada pembelinya. Tidak ada punya interaksi antara pembeli dengan penjual. Dagangan kita akan bangkrut. Kita harus menjaga silaturahim. Para pendengar rahimakumullah, jadi silaturahim itu adalah menyambung tali persaudaraan di antara kita. Para pedagang satu dengan lainnya, warung satu warung lainnya. Jangan sampai kita saling iri dengki. Kalau satunya ada warung yang sukses, ramai pelanggannya, banyak yang marung di situ, jangan sampai kita iri,
sehingga menyebabkan berbuat sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyebabkan warung dari saudara kita itu menjadi sepi. Jangan sampai kita lakukan seperti itu. Tetap kita menjaga silaturahim di antara kita dengan warung lainnya, dengan pedagang lainnya, dengan pembisnis lainnya, dengan segala sesuatu yang sama-sama bisnis. Sama-sama bisnis, siapapun itu, tidak pandang bulu. Menjaga silaturahim, tali persaudaraan di antara kita. Para pendengar rahimakumullah, namun amalan ini menjadi salah satu agenda utama pada saat kita selesai melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Selesai itu kita diwajibkan, kita disunahkan untuk bersilaturahim, menyambung tali persaudaraan. Barangkali pada saat sebelumnya ada percekcokan, ada renggangnya hubungan kita. Kita mohon maaf lahir batin pada saat hari raya Idul Fitri, kembali ke fitrah, sehingga kita tidak punya dosa sama sekali. Silaturahim sangatlah penting bagi kita, sebab manusia tidak bisa hidup sendirian. Manusia adalah makhluk sosial, satu dengan yang lain saling membutuhkan. Para pendengar rahimakumullah, ada manfaat silaturahim, yaitu silaturahim dapat memperpanjang umur dan dapat melampangkan rezeki. Memperpanjang umur, mengunjungi anggota keluarga dan sanak saudara ataupun orang lain merupakan salah satu cara untuk menciptakan kerukunan, untuk menciptakan keharmonisan hubungan antara kita. Selain itu, manfaat daripada silaturahim adalah merupakan pahala, merupakan amalan, merupakan perbuatan yang memiliki nilai pahala besar. Para pendengar rahimakumullah, seseorang yang senantiasa menjaga tali silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan melampangkan rezeki dan memperpanjang umurnya. Hal ini sebagaimana yang tercantum di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Rawahu Bukhari Muslim. Menjaga dan memperkuat silaturahim sangatlah penting dilakukan oleh setiap muslim. Hal ini bukan hanya bermanfaat pada saat kita di dunia saja, akan tetapi juga untuk kebahagiaan kita di akhirat kelak. Insyaallah merupakan amalan yang nanti akan mempermudah kita di dalam masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga silaturahim, jangan sampai kita memutus silaturahim, karena memutus silaturahim, tali persaudaraan, akan merugikan kita sendiri. Para pendengar rahimakumullah, terutama para pedagang, para pembisnis, para pengusaha, cara berikutnya agar kita cepat kaya adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa melancarkan rezeki, doa melancarkan usaha, dapat membuat hati, dapat membuat kolbu, dapat membuat pikiran seorang hamba yang beriman menjadi lebih tenang, lebih tentram, ayam, lah jinawi. Doa melancarkan rezeki dan usaha
membuat pikiran kita selalu adem, selalu ayem, tidak mudah marah, tidak mudah tergesa-gesa untuk menjadi cepat kaya, tidak mudah untuk menyalahkan orang lain, tidak mudah untuk memutus silaturahim, selalu menjaga atau menganalisa keuangan di dalam bisnis kita dengan bijak. Para pendengar rahimakumullah, bagaimana kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa demikian? Sebab rezeki setiap orang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung. Allahus Samad. Allah tempat bergantung, termasuk masalah rezeki. Setiap makhluknya terutama manusia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan bosan-bosan untuk senantiasa berdoa untuk mencari rezeki, melancarkan rezeki dan usaha kita, sehingga hati dan pikiran kita menjadi lebih tenang. Para pendengar rahimakumullah, lantas bagaimana doa agar rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Doanya adalah sebagai berikut. Allahumma inna hadha khalqun jadidun faftahu alayya bitta'atika wahtimahu li bimaghfiratika wa ridwanika warzuqni fihi hasanatan taqabbaluha minni wa zakiha wa da'ifa li wa ma wa'amiltu fihi min syaitin faghfirli innaka ghafurur rahim wadudun karimun, yang artinya doa ini adalah, ya Allah, hari ini adalah ciptaan yang baru, maka bukalah hari ini dengan kepatuhanku kepadamu, dan tutuplah hari ini dengan ampunan dan ridhamu. Berilah hamba rezeki kebaikan hari ini, terimalah kebaikan itu dari hamba, bersihkanlah dan lipat gandakanlah untuk hamba amal buruk yang hamba lakukan hari ini, ampunkanlah. Engkaulah yang maha pengampun, lagi maha penyayang, pengasih dan maha mulia. Itulah doa untuk melancarkan rezeki, agar kita mendapatkan rezeki yang halalan thayyibah, sehingga rezeki kita lancar dan pikiran kita menjadi lebih tenang. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya itu rezeki yang kita terima tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, terutama para pedagang, pengusaha dan pembisnis, para pembuka warung dan lain sebagainya, usaha. Cara cepat kaya berikutnya adalah membaca sholawat penglaris. Membaca sholawat penglaris. Para pendengar rahimakumullah, membaca sholawat agar lancar juga. Sholawat penglaris. Sholawat penglaris dagangan bisa coba kita amalkan setiap hari sebagai salah satu upaya untuk atau agar diberikan kelancaran rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu membaca sholawat. Ya, kita ucapkan selamat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Maka insyaallah kita akan diselamatkan dari segala sesuatu mara bahaya. Membaca sholawat penglaris agar dagangan kita laris, ada usaha kita lancar.
agar pembeli tidak membuat kita susah, lancar di dalam membayarnya, usaha kita menjadi sukses, segala sesuatu bisnis kita menjadi lancar. Para pendengar rahimakumullah, setiap orang memang sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk pun, semua ciptaan Allah Subhanahu pun, semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah dijamin akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hud ayat 6, yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya itu tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu di Lauhul Mahfuz, surat Al-Hud ayat 6. Jadi semua binatang, semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah lah yang menjamin rezekinya. Oleh karena itu membaca sholawat menglaris merupakan salah satu cara untuk melancarkan rezeki ini, agar rezeki kita ini bisa cepat kaya, cepat banyak uang, ya cepat kaya kita, kaya yang sukses, halal, dijamin halal dan berkah untuk kehidupan kita. Para pendengar rahimakumullah, demikianlah cara agar kita cepat kaya menurut ajaran agama Islam, yang insya Allah dijamin dengan halal, dijamin berkah untuk kehidupan kita, sehingga kita dapat melaksanakan kehidupan ini di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kami tegaskan di sini lagi, para pendengar rahimakumullah, terutama para pengusaha, para pedagang, para pembisnis. Jadi cara cepat kaya yang pertama adalah kita mulai dari yang paling akhir, yaitu membaca sholawat penglaris. Kemudian yang kedua, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, selalu menjaga silaturahmi, tali persaudaraan di antara kita umat muslim. Kemudian berikutnya adalah rajin-rajinlah bersedekah, rajin-rajinlah mengeluarkan sebagian harta kita untuk di dalam segala hal demi tegaknya agama kita. Bersedekah, mengeluarkan sebagian harta kita untuk bersedekah kepada yang berhak. Kemudian yang berikutnya adalah mengelola keuangan dengan bijaksana. Jangan sampai besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pemasukan. Harus kita pandai-pandai di dalam mengelola keuangan. Kemudian berikutnya adalah agar cepat kaya menurut agama Islam dan dijamin berkah serta halal adalah berdagang dengan mengambil keuntungan yang sedikit. Demikianlah para pendengar rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Kalaupun ada yang salah itu dari diri saya sendiri, dan kalaupun ada yang benar itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh